Ini channel siapa lagi kalau cuma ada hanya satu di Indonesia, yaitu channel Hamka Story 23 yang mengupas tuntas sepak bola negeri dan juga luar negeri. Saya kali ini mengundang salah satu pengamat nomor satu yang ada di Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Bang Akmal Marhari. Widih, Bang, apa kabar, Bang? Baik, semangat selalu. Ini udah pasti tahu nih teman-teman ya kan, kita mau ngobrol apa nih? Iya, karena Abang udah make kaos timnas Indonesia. Di mana-mana Indonesia harus selalu nomor satu. Betul. Sebelum itu kita masuk, saya akan tanya nih, channel Abang nih mulai ada lagi nih baru nih. Apa itu? Bola Akmal tuh. Bola Akmal. Itu kita bicara isu-isu transfer. Isu-isu sepak transfer bola Indonesia. Dan itu sudah banyak penonton ya? Udah banyak penonton. Widih. Akan terus mencapai memberitakan update tiap berita hari. satu. Widih. Itu guys, Bola Akmal di YouTube dan juga Bicara Bola, ya kan? Yeah. Baik Akmal dan juga dari Mahar Dika Entertainment. Nah, kita masuk nih. Semalam pertandingan tim nasional melawan Irak. Ya. Nah, Abang kan pasti nonton. Yap. Bagaimana pendapat Abang melihat pertandingan kemarin? Ya, saya agak kaget ketika line up pertama dimainkan 8 pemain diaspora ya. Okay. Hanya 3 pemain dari jebolan Akademi Persebaya, kebetulan tiga-tiganya kan, Hernando Ari, Rizky Ridho dan juga Marcelino Ferdinand. Dan bermain sebenarnya sejatinya sangat bagus gitu kan. Okay. Di babak pertama ya, kita banyak punya peluang, kita menguasai jalannya pertandingan. Cuma saya lihat sepertinya STY salah prediksi gitu kan. Prediksi soal apa ini, Bang? Soal waktu jam bermain, di mana STY berawal berpikiran bahwa kita main dimundurkan ke jam 16.00 sore hari, karena memang orang-orang Timur Tengah itu kalau sore hari itu waktunya leleh-leleh. Jadi malas untuk main gitu, untuk bermain malas gitu. Tapi itulah yang kemudian diharapkan dengan demikian kita bisa tekan dan kita bisa menang lawan Irak. Tapi ternyata kita lupa, kita mainkan 8 starting line up diaspora yang mainnya di Eropa. Yang juga bermasalah dengan cuaca panas Indonesia. Dan berapa kali kita lihat bahwa pertama ya Tom Haye kan wajahnya tidak seperti biasa yang pas memang waktu baru berapa menit tuh ada 40 menit ketika ada pelanggaran kan disorot kamera. Tidak seperti biasanya raut wajahnya yang betul-betul kayaknya sepertinya kepanasan itu. Kelelahan. Bukan Tom Haye aja, Orat Mangun, Sain Patinama, Sandy Walsh. Dan juga Rafael Struijk gitu kan. Bahkan Rafael Struijk yang sudah lama bergabung juga kelelahan. Masih itu terbukti di babak kedua kan mereka diganti, Sandy Walsh diganti, kemudian Sain Patinama diganti, Tom Haye diganti karena sudah kelelahan, Rafael Struijk juga diganti karena kelelahan. Nah, kalau secara permainan saya melihat Indonesia ini tidak sempat kalah. menguasai. Kalau lihat statistik ball position 50-50. Akurasi umpan kita menang. Kita 85%, Irak cuma 82%. Hanya Irak tidak bermain dengan strategi yang biasa mereka mainkan waktu leg pertama, mereka main menekan. Menggempur gitu lah. Ya kan? Pressing di depan. Betul. Tapi kemarin dia hanya bermain mengikuti irama Indonesia dengan hanya menunggu kesalahan dari Indonesia karena dia tahu main sore ini kita kehabisan stamina nih. Jadi mereka tidak main menekan, mereka main menunggu, kemudian mendelay permainan, menunggu sampai Indonesia bikin kesalahan. Dan kekalahan kita ya karena kesalahan kita sendiri, itu aja, bukan karena kehebatan Irak di pertandingan kemarin. Nah, berarti kurang waktu datang ke Indonesia untuk beradaptasi cuaca. Ya, menurut Abang seperti apa? Salah satunya itu karena ada beberapa pemain yang datang agak terlambat. Betul. Jordi Amat juga baru datang sekitar tanggal 31 Mei. Kemudian juga Justin Hubner juga baru datang sekitar tanggal 1 Juni. Bahkan Jay Inces baru datang pada tanggal 5 yang akhirnya masuk line up walaupun tidak dimainkan. Sementara Calvin Verdong belum bisa main karena proses administrasi kepindahan kewarganegaraannya baru sedang diproses. Jadi secara permainan kita tidak kalah, bahkan kalau bicara peluang misalnya Indonesia punya 9 peluang, cuma 1 on target. Irak cuma punya 10 peluang dengan 2 on target, tapi mereka bermain lebih efektif gitu kan. Ya mungkin juga Irak tahu bahwa kita menunggu karena dia tahu juga bahwa pemain Indonesia ini banyakan main di luar negeri, di Eropa. Jadi mereka juga paham juga nih situasinya. Iya, bahkan si Zidane Iqbal misalnya itu kan bermain di Eredivisie bareng dengan Ivar Jenner, bersaing dengan Ivar Jenner, sering bertemu. Sayangnya Ivar Jenner kemarin main di sebagai pengganti di babak kedua.
Nah, kelemahan Indonesia yang saya lihat sejauh ini adalah kita belum punya nomor 9. Nomor 9. Daya gedor itu. Daya gedor. Tapi saya balik lagi bahwa apa yang terjadi di lapangan kemarin sejatinya kita mencuri hasil imbang dengan Irak itu bisa kemarin. Gitu bisa kan. ya. Bisa. Ya. Cuma permasalahannya dua gol itu kan kesalahan kita. Gol pertama misalnya karena Justin Hubner handsball di kotak penalti, kemudian penalti dieksekusi dengan baik oleh Ayman Hussein, pemain paling senior di tim Irak gitu kan. Kemudian 5 menit kemudian Jordi Amat kartu merah. Karena, itu yang membuat kita juga down karena kekurangan pemain kan. Iya, karena melakukan pelanggaran kepada Yosep Amin yang menurut saya pelanggaran yang tidak perlu sebenarnya. Tapi apakah itu perlu dikasih kartu merah atau hanya kartu kuning, Bang, melihat seperti itu? Kalau saya pikir ini kartu merah karena memang pelanggaran berat. Tapi saya melihat itu lagi Kak, bahwa ini Jordi Amat juga kelelahan. Ya, walaupun dia bermain di Malaysia loh ya. Betul. Dia agak sedikit kelelahan karena memang jam 4 sore waktu Indonesia itu oksigen sangat. Di mana GBK lagi tertutup kan, Bang. Kita bisa rasakan kan. Sangat tipis. Itulah yang kemudian membuat pemain kalau sudah kelelahan kan agak sulit untuk konsentrasi gitu. Dan itu yang terjadi. Betul. Dan setelah itu kita 10 pemain. Kemudian Hernando juga bikin kesalahan, ya kan, yang akhirnya penalti lagi. Untungnya Ayman Hussein tidak mampu mengeksekusi penalti dengan baik, bolanya melambung ke atas. Dan terakhir, ya gol yang sangat disesalkan sih. Betul. Terlalu berani Hernando memainkan bola di antara Muhammad Ali dan juga Ali Jasem, yang akhirnya bisa diambil Ali Jasem dan berbuah gol. Muhammad Ali ini adalah pemain muda nomor 4 yang mampu mencetak gol di Piala Asia. Nomor 5-nya Marcelino Berina. Oke. Nah, saya potong dulu Bang. Untuk kelelahan ini bukan berarti teman-teman itu fisik pemain nggak bagus. Bukan loh. Beda kelelahan tidak punya fisik. Iya kan, beda sama kelelahan yang betul-betul cuaca. Betul. Itu jadi jangan disalahartikan bahwa kondisi fisiknya jelek lagi nih ya, bukan. Ya, sama dengan Argentina kalau main di Bolivia. Kan oksigennya tipis sehingga kemudian mereka sangat kelelahan bermain. Dan itu yang kemudian menurut saya yaitu kesalahan analisa dari Sintayong yang berpikir bahwa wah kita bisa nih menghabisi stamina Irak di pertandingan sore hari. Betul. Sehingga kita bisa ambil pertandingan ini minimal bisa segera memastikan lolos ke babak ketiga kualifikasi. Kalau main malam tuh masih bisa berubah kita Bang ya. Betul, masih kalau prediksi Abang nih kalau bermain malam kemarin itu. Ya. Bisa saja seri atau bahkan bisa menang. Bisa seri. Saya pikir seri sudah sangat bagus buat Indonesia dan itu sebuah kemajuan. Irak ini kan superior banget lawan Indonesia. Betul. Total misalnya dari 14 pertemuan kita 9 kali kalah. Dan dia memainkan 3 kali imbang dan 2 kali kita menang. Kita menang terakhir itu di Piala Kemerdekaan tahun 2000. Main gak Kak dulu Piala Kemerdekaan tahun 2000? Itu masih umur berapa itu? Umur 18 kalau iya kan? Masih terlalu muda. Tahun 2000 itu kan kita menang 3-0 tangan Benny Dolo yang kemudian kita main di final lawan Libya. Nah, pertama kali kita menang tahun 1958 kualifikasi Olimpiade. Artinya jaraknya jauh sekali dan kesini memang Irak sangat superior. Tahun ini saja gitu dari 4 pertemuan kita semuanya kalah kan. Pertama kalah 5-1 kualifikasi Piala Dunia di leg pertama. Betul. Di Irak. Kemudian di Piala Asia kita kalah 3-1. Di Piala Asia U23 kita kalah 1-2. Di di perebutan tempat ketiga ya. Kemudian kemarin kita kalah 2-0. Artinya Irak memang salah satu tim yang elit, kuat juga di Timur Tengah. Bukan di Timur Tengah aja di Asia juga bahkan sempat juara. Mereka punya sejarah bagus di GBK. Betul. Mereka juara Piala Asia 2007 di GBK. Betul. Menang 1-0 lewat gol Yonis Mahmud, main legenda mereka, dan mereka juara ketika itu yang nyatakan kan Pak Presiden SBY waktu itu. Betul. Artinya GBK ini punya kenangan bagus buat Irak ya. Nah, kembali lagi ke kalau menurut saya bukan blunder, Bang ya. Tapi memang ini kesalahan tim. Ya kan, bukan perorangan seperti Hernando, dia dipas oleh Asnawi. Mungkin dia sepersekian detik harus memikirkan dia ingin mengoper ke kanan atau memang langsung ke depan. Ya kan, akhirnya dia kontrol tapi sudah terlambat. Ada 2 pemain Irak yang satu ngepres ke samping kanan, yang satu ngepres di depannya. Jadi
agak bingung juga bola ini mau Iya, dikemanakan kalaupun gitu loh. kemudian dia juga agak riskan ketika dia berbalik badan untuk memindahkan bola Ke ke sebelah kanan, ya, kanan, betul. agak susah karena memang Sudah rapat ditutup ini. di situ. Iya, Muhammad Ali dengan Ali Jasem sangat Iya, rapat. ya, betul. Sementara Asnawi ada di depan sini. Gitu Betul. kan. Dia dia maksud dia ada dia kutik dulu salah satunya Untuk dia, langsung kirinya ke atas gitu. Itu sih untuk masih. kirim, tapi ya itu tadi gitu kan. Ya, sepak bola ini kan seperti itu ya. Blunder-blunder seperti ini kiper Karius misalnya, Banyak lah, Bang. banyak kan Banyak, kiper-kiper banyak. besar. Bahkan Onana tuh kipernya Enggak entah mana, enggak tahu, saya enggak kenal klubnya mana. Juga kadang bikin kesalahan, artinya Betul. jangan sampai kesalahan ini kemudian ramai dibully. Betul, terus dan akhirnya sebagainya. membuat pemain kita itu down. Jadi main bola itu ada waktunya kita bikin salah, Ada waktunya dan kita bagus. ada waktunya bagus, dan itu biasa di sepak bola. betul. Yang penting bagaimana kita stay, selalu tetap yakin bahwa Betul. ke depan kita bisa Dan bermain buat lebih baik teman-teman keseluruhannya, buat tim nasional adik-adik, semangat, tetap semangat. Buat Jordi Amat, buat Justin Hapner, sama juga Hernando, semangat. Dan juga pecinta sepak bola, pecinta timnas, jangan membuli, ya kan? Berikan selalu motivasi, karena ada satu pertandingan yang sangat penting, tentunya Bang, ya, untuk melanjutkan langkah Indonesia di Piala Dunia ini. Ya, pertandingan lawan Filipina menjadi sangat penting karena kemarin Filipina ternyata kalah 3-2 lawan Vietnam. Betul. Artinya kalau seandainya misalnya kalau melihat Irak sih tidak ada tipikal dia akan melepas pertandingan. Betul. Ya. Misalnya Vietnam tahu-tahu mengejutkan bisa menang di Basra melawan Irak. Artinya kita harus menang lawan Filipina, hanya menang yang akan meloloskan kita. Betul. Jadi kita jangan berharap seri kepada ya, sama tim lain juga, tim negara lain lain, ya kan. ya kita harus bermain fokus untuk menghadapi Filipina, dan ini momentum ya, momentum kita bisa lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Dan kalau kita lihat juga, tapi kita juga jangan overconfident juga, walaupun kita 2002 pernah bantai Filipina 13-1 kan eranya. Udah main Kak belum? 2002 Piala AFF. Udah ya? Udah 2020 pertama itu. Itu kan Bambang Pamungkas, Zainal Arif yang cetak gol semuanya kan. Tapi kan itu dulu. Sekarang mereka banyak juga diperkuat oleh pemain-pemain diaspora mereka kan. Apalagi bisa hampir menahan Vietnam loh, 3-2 sebelumnya. Betul. Kan lawan Vietnam 2-0 ya kan, 3-1. Berarti ini juga Filipina punya kekuatan yang baru gitu. Jadi nggak bisa kita pandang enteng, Bang. Ya, gitu. salah satu kekuatannya adalah kipernya. Enrich itu kan main di Birmingham, klub Liga Inggris. Terus banyak juga pemain-pemain mereka yang main di luar negeri kan, rata-rata. Dan menariknya kalau saya lihat, saya kadang-kadang bercanda, ini besok ini replika Piala Eropa ada di pertandingan Indonesia lawan Filipina. Indonesia khas Belanda, Filipina khas Inggris karena mereka kan memang banyak orang-orang Inggris kan. Kita dengan absennya Jordi Amat akan masuk Jay Inces yang Belanda kan. Kemudian ada Kelvin Verdong yang kemungkinan bisa main ya kan. Nah, artinya ini ya Belanda lawan Inggris ini keren ini. Total football lawan kick and rush. Tapi tetap total football yang menang. Ya. Nah, ngomong-ngomong tadi ada Abang sebut nomor 9. Nah, nomor 9 ini apakah tim nasional ini butuh lagi pemain diaspora, pemain keturunan yang ada di luar untuk mencari posisi nomor 9? Karena ketika melawan tim dari negara-negara Asia yang kuat, kita agak kesusahan juga untuk membobol, Bang. Atau hanya perlu kita ambil dari liga lokal, mencari striker seperti Boas, Bambang, Gonzales, bahkan pemain asing yang bisa dinaturalisasi di Indonesia. Menurut Abang seperti apa? Saya pikir memang kita sudah buat puzzle yang cukup lumayan bagus ya sejauh ini ya. Tapi memang kita lemah di posisi nomor 9. Kalau kita berharap pada Ragnar itu kan tipikal winger sebenarnya. Kemudian kita berharap kepada Rafael Struijk juga gaya bermainnya lebih melebar ke samping kan dibanding sebagai seorang target man. Nah, belakangan memang ada muncul yang baru lagi menjadi warga negara Indonesia, Jaya Evans misalnya kan. Ini pemain muda yang memang posisinya sebagai striker tapi usianya masih muda. Dia ikut timnas U20 sekarang kan bersama Indra Safri di Toulon turnamen. Atau ada juga kabar katanya didekati oleh Nathan Aco itu oleh Romani pemain Utrecht striker yang diharapkan dia keturunan kita juga mau bergabung dengan kita. Tapi memang kalau kesulitan juga mencari keturunan posisi striker,
Ya seperti beberapa waktu lalu kita juga pernah menaturalisasi sejumlah pemain seperti Christian Gonzalez. Kita butuh striker seperti Christian Gonzalez loh. Christian Gonzalez ada termasuk Van Dijk dulu ya. Iya, Sergio Van Dijk itu iya, kan. Atau Alberto Gonçalves yang punya naluri gol yang sangat tinggi. Kebutuhan kita ada di posisi itu. Nomor 9. Nah, siapa menurut Abang? Atau hanya liga lokal aja, pemain lokal kita yang ya bisa? kalau mau lihat liga lokal kita ada potensi tuh David da Silva, gitu kan? Dan dia sudah 5 tahun tinggal di Indonesia kan? Apakah David da Silva setuju dan juga Persib Bandung mendukung? Atau sekalian itu duet Ciro Alves sekalian kan? Ya kalau Bisa tapi itu Bang. ya bisa karena Ciro Alves kan baru main di tim junior gitu. Enggak, maksudnya aturan perundang-undangan. Kalau dari perundang-undangan kan 5 tahun berturut-turut tinggal di Indonesia atau 10 tahun tidak berturut-turut. Kalau dilihat David da Silva dia sudah 5 tahun lebih berturut-turut tinggal main di Indonesia kan. Pertama kan dia main di Persebaya kan. Ya kan kalau lihat usianya artinya ada potensi ke arah sana. Cuma masalahnya kita kan sekarang katanya lebih mengutamakan kepada pemain-pemain bukan yang berdarah Indonesia. Oke. Gitu. Tapi menurut saya kalau memang stoknya dibutuhkan masalahnya gitu. Masalahnya yang striker lokal kita juga agak terbatas sekarang kan dengan dominasi pemain-pemain asing. Larinya ke wing semua. Lari ke wing semua seperti misalnya kemarin baru dipanggil Malik Rizaldi. Tipikalnya kan tipikal wingers. Sejak main di Persela Lamongan Malik Rizaldi ini wingers. Atau kemudian ada Hoki Caraka. Hoki Caraka bahkan sebelum menjadi striker dia adalah seorang back. Gitu kan. Pemain back dia waktu di Garuda Select dia back kemudian dipindahkan oleh pelatihnya Dennis Wise jadi striker. Ada juga Ramadan Sananta, tapi Ramadan Sananta kan belakangan jam bermainnya juga jadi berkurang karena memang Persis Solo juga punya striker asing. Atau Dimas Derajat juga kan jam terbangnya agak sedikit berkurang karena ada pemain asing juga di sana dan ditambah cedera. Jadi striker ini yang paling penting adalah ya jam terbang buat striker gitu. Nah, itu kembali lagi kepada Coach Sintayong ya kan karena masuknya pemain nasional dan tidak masuknya itu Coach Sintayong yang memilih. Mungkin ya kan kalau memang adanya tidak susahnya seperti Abang bilang kita mencari diaspora, ya toh kita ada yang di liga lokal, mungkin Coach Sin bisa melihat kan David da Silva seperti apa dia bisa setiap musim 2 digit golnya kan. Tapi ya ini itu kembali lagi harus digarisbawahi, ini kebutuhan sementara gitu kan. Betul. Jangan kemudian dijadikan tradisi. Artinya kebutuhan sementara kita juga harus membenahi sepak bola kita. Usia pembinaan usia mudanya kita benahi agar bisa mendapatkan pemain di setiap posisinya yang terbaik. Di setiap posisi yang terbaik termasuk kompetisi profesionalnya juga kita benahi sehingga kita bisa menghadirkan. Dulu kita punya striker hebat-hebat Kak. Ya kan Oki Putirai, Ferry Sandria. Ada terus anunya Widodo Cahyono Putra. Ada garisnya terus untuk apa penerusnya ada terusnya. Oke, kita ambil dari Sucipto Suntoro. Ya. Ramang. Ya kan? Ricky Yakob, Bambang Nurdiansyah, ya kan? Kemudian ke sini eranya Kurniawan Dwi Yulianto, Widodo, ya kan? Widodo Cahyono Putro, Ferry Sandria, Bambang, Rocky Gendut Doni, sampai kemudian Ilham, Boas, Johan Prasetyo, banyak kan. Tapi ke sini kita agak kurang karena memang banyak pemain asing dan juga formasinya sudah berubah karena satu striker kan. Kalau dulu dua pakai jadi satu asing satu lokal. Ya, dulu kita kan main bola 3-5-2 dengan libero sehingga ada kombinasi antara striker asing dengan striker lokal. Kayak misalnya dulu Ferry Sandria di awal musim liga kan dia jadi top scorer dengan 34 gol, duetnya dengan Dejan Klusevic. Hanya 2 lokal yang duet bareng yaitu Ilham sama Jainal Arif kalau nggak salah kan. Dan itu menjadi striker yang sangat berbahaya. Dan kalau sekarang kalau mau bicara duet yang paling berbahaya ya David da Silva dan Ciro Alves. Tapi itu yang saya bilang tadi, Bang, kita kembali ke Coach Sintayong kan. Semuanya dia yang memilih. Kita ini Abang sebagai pengamat, saya sebagai host ya kan, hanya bisa berbicara kan. Tapi mudah-mudahan Coach Sin bisa melihat ya kan, kalau memang kekurangannya itu, sedangkan Abang bilang kalau kesulitan mencari diaspora yang keturunan kita yang posisi nomor 9 ya, kenapa nggak dicoba kan? Iya, kalau kita lihat kan misalnya di Piala Asia kan posisi yang paling banyak yang cetak gol waktu itu kan di Piala Asia Asnawi ya lewat penalti ya kan. Ketika kita menang lawan Vietnam. Kemudian juga rata-rata pemain dari lini kedua yang cetak gol. Belum ada striker kita yang benar-benar mumpuni sekali. Misalnya Rafael Struijk itu cetak 2 gol ke gawang Korea Selatan, itu sangat luar biasa. Ya. Tapi kan konsistensinya karena dia anak masih terlalu muda ya. Sehingga belum matang dan masih agak labil gitu.
Kalau saya bercanda bahkan Sintayong panggil aja lagi Elkan Bagot suruh jadi striker. Waktu lawan Australia kan Elkan Bagot jadi striker di Piala Asia. Tapi ini Elkan Bagot sudah menghilang, Bang. Jadi sudah menghilang. Kita tidak perlu membicarakan yang sudah hilang. Kita membicarakan berikan semangat yang ada sampai saat ini, dan tentunya juga masyarakat sepak bola, yaitu kita titip jangan sampai membuli pemain, ya kan? Betul. Jangan sampai mereka down, karena pertandingan ke depan ini sangat penting melawan Filipina. Artinya bukan berarti kita tidak boleh mengkritik. Betul. Ya kan? Kritiklah dengan bahasa yang argumentatif, betul, yang bisa dipertanggungjawabkan, dan juga buat motivasi buat mereka motivasi. Kan. Jangan kemudian isinya bully. Ya, kata-kata tidak wajar lah, toksik lah, ya kan. Ya, toksik, dan ini sangat bukan sama pemain sih kemungkinan saya ngelihat tidak terlalu berpengaruh, tapi sebagai warga timur Indonesia ini kalau dibaca orang-orang negara lain ini sangat tidak tidak etis lah, tidak bagus lah. Kita kan dikenal sebagai bangsa yang bermoral, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan kemanusiaan yang adil dan beradab kan, manusia yang adil dan beradab. Bicara politik lagi. Nah, pertanyaan terakhir, berarti Abang setuju sekarang buat naturalisasi? Lah, saya dari dulu nggak ada masalah sebenarnya sama natural. Yang saya permasalahkan adalah apakah undang-undang ini dijalankan atau tidak, gitu kan. Saya kurang setuju kalau kemudian kita terlalu bablas terhadap undang-undang yang kita punya. Itu aja. Yang penting sesuai aturan. Ya, sesuai aturan. Misal sekarang saya tuh malah mendorong misalnya kawan-kawan pemain asing yang sudah menikah dengan Indonesia, sudah berkeluarga di Indonesia, yang sudah sampai 20 tahun. Nah, mereka juga mendapatkan hak yang sama untuk jadi warga negara Indonesia, bukan karena kepentingan tim nasional, karena berdasarkan aturan undang-undang nomor sudah nikah sama orang sini, nomor 12 tahun 2006, mereka punya hak untuk menjadi warga negara Indonesia karena sudah tinggal 5 tahun lebih, bahkan 10 tahun tidak berturut-turut, bahkan ada yang 20 tahun berturut-turut udah punya anak, bahkan anaknya sekarang main bola. Sebagai contoh misalnya Anthony Jomabala, anaknya kan main. Betul. Ya, kemudian Altabala atau siapa anaknya Gomez. Banyak ya kan? Kevin Gomez. Banyak. Sampai kemudian ya itu. Sebenarnya banyak sih anaknya pemain asing, cuma Ronaldo Kuate, anaknya Kuate kan main juga. Cuma banyak juga, tapi ya nggak tahu lagi kan itu kan apakah bapaknya sudah dinaturalisasi, kasihan kan? Iya, artinya dia ingin menjadi warga negara Indonesia, kalau sudah berdasarkan undang-undang boleh, ya dimudahkan saja gitu kan. Karena menurut saya jangan sampai kemudian ada biaya mahal yang membuat mereka kesulitan. Kasihan juga anak keturunan mereka juga kan. Gitu kan. Jangan sampai nanti mereka pindah baru kita mengakui kan bahwa ini keturunan dari sekarang ini. Jangan sampai kayak misalnya paling gampang misalnya Welber Jaldim, ya kan? Ketika mereka bagus, kemudian wah ini punya darah Indonesia, kita baru sama dengan misalnya kiper dulu nih, siapa kiper siapa nih? Siapa? Sirus Margono. Di Itali nih bukan? Atau Audiere Mulyadi. Ya itu ya. Ya Kan dia kan warga negara Indonesia juga gitu kan. Nah, atau yang sekarang yang diaspora sekarang kan tadinya dia orang Indonesia, yang kemudian milih menjadi warga di usia 19 tahun, ikut orang tua ke negara luar karena di sana mengenal duit keluarga negara. Bahkan saya kalau mau kemudian frontal, ubah saja undang-undang kita mengenal dua keluarga negaraan seperti negara-negara lain. Gitu. Tepuk tangan dulu buat Bang Akmal. Kapan lagi beliau berbicara seperti ini kan? Jadi teman-teman jangan lagi bully Bang Akmal, karena Bang Akmal sudah mencurahkan hatinya, menjelaskan bahwa dia adalah pro naturalisasi sesuai undang-undang yang berlaku. Saya dibully senang nggak? Karena ngurangin dosa saya, Kak. Gitu kan. Iya kan, semakin sering dibully. Jadi kita hidup jadi ringan karena dosanya berkurang. Oke guys, ya seru kan cerita kalau sudah bicara bola dengan salah satu pengamat the one and only Bang Akmal Marhali, karena salah satu pengamat yang paling lama ya kan mengamati sepak bola Indonesia, isu-isu sepak bola Indonesia, dan jadi anggota Satgas ya kan sepak bola Indonesia. Terima kasih Bang atas waktunya. Siap. Nanti kita berbincang lagi. Dan yang terakhir, lawan Filipina wajib menang, dan saya yakin bisa menang. Amin. Pokoknya STY selalu tetap yakin. Gaskan dia. Jangan lupa bicara Bola Akmal yang akan tayang tiap hari hanya di channel YouTube Bola Akmal, dan juga Bicara Bola by Mahardika Entertainment.